Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Tina Ramadhani, Saya Marjawati Siti Fatimah. Saya Nur Adinda. saya Fitriana Nurhayati. Di sini kami akan mempresentasikan sistem penjualan pada key message dan refleksiologi. Berikut penjelasan dari kami. Data Flow Diagram atau DAD. Pengertian DAD adalah model grafis yang menggambarkan bagaimana data mengalir melalui sistem, termasuk sumber data atau entitas eksternal, proses pengolahan, penyimpanan data atau data store, dan informasi yang dihasilkan atau output. Tujuan DAD, menjelaskan alur data secara visual dan terstruktur, mengidentifikasi hubungan antar proses di dalam sistem, menjadi dasar konseptual dalam analisis dan pengembangan sistem yang baru. Level DAD, konteks diagram atau level 0, di mana menyajikan gambaran menyeluruh sistem sebagai satu proses tunggal yang berinteraksi dengan entitas eksternal. Level 0 diagram, di mana memecah sistem menjadi proses-proses utama yang saling terhubung dan menunjukkan penyimpanan data utama. Level 1 diagram dan seterusnya, di mana pemecahan yang lebih detail dari satu proses utama pada level 0. Flowchart atau bagan alir adalah alat dokumentasi sistem yang berupa diagram yang merepresentasikan langkah-langkah, keputusan, dan urutan kegiatan dalam suatu proses bisnis atau prosedur. Diagram ini menggunakan serangkaian simbol grafis standar untuk menunjukkan alur proses secara logis dan berurutan. Kegunaan flowchart dalam dokumen sistem informasi akuntansi menjelaskan prosedur operasional dengan mempermudah pemahaman alur layanan dan langkah-langkah operasional, memudahkan komunikasi dengan menyajikan alur kerja secara visual sehingga mudah dipahami semua pihak, menganalisis perbaikan dengan membantu menemukan inefisiensi dan peluang perbaikan proses, memperkuat kontrol internal dengan menunjukkan titik-titik penting untuk penerapan kontrol dan memastikan konsistensi SOP. Profil usaha. Usaha Key Message and Reflexology. Owner yang juga sebagai narasumber yaitu Rahmita Rajak. Key Message dan Reflexology adalah usaha jasa kesehatan yang bergerak di bidang pijat dan refleksi keluarga. Beralokasikan di Kelapa Gading, Jakarta. Jam operasional dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam dengan last order jam 9 malam. Layanan utama meliputi full body massage and reflexology, body scrub and massage, serta pijat seleo. Dilengkapi layanan tambahan seperti totok wajah dan penambahan durasi. Reservasi bisa dilakukan melalui WhatsApp, telepon, Instagram, atau datang langsung. Pembayaran dilakukan di awal menggunakan QRIS, debit, transfer, atau tunai. Diagram alir data, diagram konteks menunjukkan hubungan sistem informasi, key message, dan refleksologi dengan pihak eksternal yang memberikan input dan menerima output. Satu pelanggan memberikan data pesanan atau jenis layanan, lalu menerima struk pembayaran. Yang kedua, terapis memberikan data absensi harian dan data layanan sebagai dasar komisi dan upah. Yang ketiga, OB mengirim data kehadiran untuk perhitungan gaji pokok atau uang makan. Yang keempat, kasir menginput transaksi penjualan melalui sistem POS, lalu menghubungkan pelanggan dengan sistem. Yang kelima, manajemen atau owner menerima laporan, yaitu penjualan, penggajian, dan aset, lalu memberikan persetujuan pembelian aset. Terus yang ketujuh, vendor atau pemasok menyalurkan barang atau aset, menerima permintaan dan penerimaan barang yang dicatat ke sistem. Lalu yang kedelapan ada bank melalui SIBank, menerima instruksi transfer gaji dari sistem untuk pembayaran ke karyawan. Menampilkan 3 proses sistem utama dalam sistem informasi key message dan reflexology. Yang pertama, proses 1.0, pengelolaan penjualan, pengelolaan pesanan hingga pembayaran. Inputnya pesanan pelanggan diinput ke kasir, lalu data layanan dari terapis. Outputnya, data transaksi atau D1, laporan penjualan untuk manajemen, informasi komisi untuk penggajian. Yang kedua, proses 2.0, pengelolaan penggajian, pengelolaan data absensi, data karyawan, dan data transaksi, menghasilkan perhitungan gaji terapis, yaitu komisi dan upah harian, kasir, dan OB. Output sistem gaji, pelaporan penggajian, dan data transfer gaji ke bank. Yang ketiga, proses 3.0,
Pengelolaan aset tetap mencatat pengadaan aset, pencatatan aset, dan perhitungan penyusutan. Inputnya, persetujuan manajemen dan data pembelian vendor. Outputnya, laporan aset tetap dan data perusahaan atau D5. Selanjutnya, pemecahan detail dari proses 1.0. Pengelolaan penjualan 1.1. Pencatatan pesanan dan terapis. Kasir mencatat layanan yang dipilih pelanggan dan menentukan terapis yang akan melayani. 1.2. Pembayaran dan struk. Kasir memproses pembayaran, mencetak struk, dan menyimpan data transaksi ke D1. 1.3. Perhitungan komisi terapis. Sistem perhitungan komisinya 33% dari layanan utama dan tambahan 5.000 untuk layanan tambahan. 1.4. Laporan penjualan. Seluruh transaksi diolah menjadi laporan penjualan untuk dilaporkan ke manajemen. Flowchart sistem penjualan pada K-Message dan refleksiologi. Flowchart ini menjelaskan alur penjualan jasa message dari awal pemesanan sampai penyelesaian transaksi yang melibatkan 3 pihak yaitu pelanggan, kasir, dan terapis. Proses dimulai ketika pelanggan melakukan reservasi melalui WhatsApp, Instagram, telepon, atau datang langsung ke outlet. Setelah itu, kasir melakukan pemeriksaan dengan decision sudah reservasi. Jika jawaban true, berarti pelanggan sudah melakukan reservasi sehingga proses lanjut ke konfirmasi kedatangan. Jika jawabannya false atau belum reservasi, kasir akan melakukan pengecekan slot, terapis, dan jadwal yang tersedia. Pada decision slot tersedia, jika true, berarti masih ada terapis dan jadwal kosong sehingga reservasi dapat diterima dan dilanjutkan ke konfirmasi kedatangan. Jika false, berarti slot penuh sehingga dilakukan cancel atau reschedule sesuai dengan pilihan pelanggan dan proses berhenti sampai pelanggan memilih jadwal baru. Selanjutnya masuk ke decision konfirmasi kedatangan. Jika true atau pelanggan datang sesuai jadwal, kasir meminta pembayaran. Jika false atau pelanggan tidak datang, maka transaksi dibatalkan dan reservasi dianggap gugur. Setelah pembayaran dilakukan di awal, pelanggan menunggu di language. Kasir kemudian menghubungi terapis sesuai jadwal pelayanan. Terapis menerima panggilan dan menjemput pelanggan dari language dan melakukan terapi sesuai paket layanan yang dipilih. Pelanggan menjalani terapi sampai selesai lalu kembali ke kasir. Pada tahap ini, kasir menawarkan free jamu sebagai layanan tambahan, meminta feedback, dan jika ada, menerima tipping dari pelanggan, kemudian menyelesaikan transaksi termasuk pencatatan penjualan. Setelah seluruh proses administrasi selesai, maka transaksi dinyatakan selesai. Kesimpulan, perancangan sistem informasi akuntansi pada K-Message and refleksologi menunjukkan bahwa alur operasional layanan dapat digambarkan secara jelas melalui data flow diagram dan flowchart. DAD membantu menunjukkan bagaimana data mengalir antar proses, sementara flowchart memvisualisasikan langkah-langkah operasional secara runtun. Melalui analisis yang dilakukan, sistem dapat diidentifikasikan kekuatan dan kelemahan, serta potensi resiko yang mungkin terjadi. Proyek ini berhasil memenuhi tujuan Project Based Learning, yaitu pemahaman proses bisnis usaha jasa terapi, mengidentifikasi subsistem yang relevan dengan SIA, serta menyusun model dokumentasi sistem yang lebih terstruktur. Saran, untuk meningkatkan kualitas sistem ke depan, beberapa hal yang dapat dipertimbangkan adalah yang pertama, mengembangkan sistem digital yang terintegrasi untuk booking, pelayanan, dan pelaporan. Kedua, mengoptimalkan aplikasi kasir agar dapat meminimalkan kendala pencatatan manual. Ketiga, menyusun laporan keuangan otomatis yang berhubungan dengan data transaksi harian. Keempat, memperkuat kontrol internal terutama terkait kas, tip, dan pencatatan layanan. Kelima, menambah fitur monitoring aset tetap untuk mendukung efisiensi operasional. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.